يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai siang ini Allah masih berikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang sama kita muliakan, imam-imam kita yang hadir bersama kita selalu membimbing, Bapak Ibu jamaah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam waktu yang relatif singkat ini, pembahasan kita merujuk kepada Al-Quran surah At-Taubah ayat 71. Hadirin kaum muslimin, yang mana di sini Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah menyampaikan seharusnya manusia yang mengaku beriman harus merujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan karakter dan sifat orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Lil mu'mini wal mu'minat. Jadi orang-orang yang beriman itu pertama sekali sifatnya adalah ba'duhum awliya ba'd. Mereka satu sama lain saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau dia suka saling tolong menolong dalam kebaikan, berarti dia orang beriman dalam pandangan Allah. Kalau tidak mau dia untuk berbuat tolong menolong, dia bukan orang yang beriman. Kan Allah juga telah jelaskan dengan beraneka ragam bentuk di dalam Al-Quran, banyak ayat hadis yang menjelaskan agar kita itu satu sama lain saling tolong menolong. Orang beriman itu adalah bersaudara. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu karakter dan ciri sifat orang yang beriman, dia suka menolong orang lain. Terutama adalah apalagi kalau hidup bertetangga di komplek,
kita tidak bisa hidup sendiri. Maka konsep tolong menolong itu sangat menentukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, wa ta'awanu 'alal birri, kata Allah, bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan bertakwa. Jangan bertolong-tolongan dalam kemaksiatan, kemungkaran dan dosa. Dalam di sana kan larangan, pertama kan perintah. Berarti Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau ini dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah tidak akan ada yang miskin itu, yang terlantar-terlantar itu tidak ada. Jadi bukan yang kaya semakin kaya, tetapi bagaimana yang Allah titipkan kekayaan itu untuk menolong yang di bawah. Itu yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam segi apa saja, dalam ekonomi, baik di kantor, tempat usaha, maka kita harus, karakter dan ciri khas orang yang beriman itu adalah dia suka menolong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang beriman itu, kata Allah, dia suka selalu menyuruh untuk berbuat kebaikan. Kalau dia sudah merasa baik dalam pandangan Allah, Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah sebagai pedoman, maka dia harus menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Kalau soleh, jangan soleh sendiri, jangan soleh personal, tetapi bagaimana soleh berjamaah, mengajak orang. Jadi tugas kita hadirin adalah mengajak. Ya pengurus masjid, yang ajak manusia ke jalan Tuhan. Ya kita tokoh masyarakat, mengajak para guru, para buya, para ulama, para kiai, nyai, ajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabi, ajaklah manusia ke jalan Tuhan. Namuah tidak namuah itu tidak urusan awak itu dong. Urusan kita adalah mengajak. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengajak, membawa manusia, maka serahkan kepada Allah. Hasil itu adalah hak Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa yanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, mencegah dari kemungkaran. Kau yang rumi wah. Apalagi kalau kemungkaran kau timbunya dari hati. Kalau di Minang diuluh namanya iya kau karuah. Itu susah tuh. Tapi kalau di bawah kato manurun kan enggak begitu sulit. Nyo kato mandaki kau nan sulit wah. Ada tantangan, ada ancaman, beraneka ragam bentuk, macam-macam. Kalau kemaksiatan, kemungkaran itu timbulnya di atas. Hadirin kaum muslimin, maka kita lihat ada para ulama yang mati di tiang gantungan, para nabi yang dibunuh. Kenapa itu? Itu adalah berkaitan dengan wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ternyata mencegah dari kemungkaran ini penting sekali. Kalau kemungkaran tidak dicegah, ini sangat bahaya sekali. Mencegah yang lebih afdol, yang lebih utama itu mulai dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, kalau start dari rumah tangga, mulainya baik, cegah kemungkaran, insya Allah tidak akan ada tawuran itu, tidak akan ada narkoba. Jadi tugasnya aparat tidak begitu repot. Kenapa? Sudah start dalam rumah tangga. Mulai awalnya itu kan pendidikan di rumah tangga. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kalau kita
suka menyuruh kepada kebaikan, menyeru untuk berbuat kebaikan. Jangan lupa cegah kalau ada kemungkaran yang nampak, sesuai dengan situasi, kondisi dan porsi masing-masing. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Rasul. Kalau ada kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Para ulama tafsir menyatakan kekuasaan. Kalau ada di RT kemungkaran, Pak RT tanggung jawab. Kalau enggak, yang berdosa pertama itu Pak RT. Kalau ada di kelurahan kemungkaran, kemaksiatan, lurah tanggung jawab. Kalau ada di kota, wali kota tanggung jawab. Jadi kalau ada kemungkaran dicegah, bukan dibeking, bukan didukung, bukan dibuat tempatnya. Sadang lendak dibuen tampaknya oleh menjadinya, apalagi kalau dibuean. Makin dia olehnya lasuannya ke situ tu mah. Yang penting ada piti saja tu. Tidak boleh, cegah, habiskan. Yang namanya kemungkaran itu tidak akan membuat mendatangkan hasil yang baik. Mulai dari awal manusia, awal kenabian, manusia itu hancur binasakan gara-gara kemungkaran dan kedurhakaan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi cegah sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nenek mama berperan awak keponakan awak tanggung jawab. Tapi anak dipangku keponakan dibimbing. Nah, kalau itu dilaksanakan insyaallah jadi hidup. Para pemuda berperan. Kalau ada adik-adik generasi kita yang bermaksiat, berbuat salah, cegah dia, jangan dibiarkan. Bapak saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Jadi mencegah kemungkaran itu penting. Hadirin, kita ini bagaikan berlayar di atas lautan. Di tengah lawi itu mana kapal sedang balai, ada sekelompok orang, beberapa orang melubangi kapal dengan berbagai dalil. Mau dicegah atau dibiarkan? Kalau dibiarkan, nan kamati tenggelam bukan yang melubangi kapal saja. Sado alahe, lea doyo penduduk kapal itu mati itu, tenggelam. Kenapa? Membiarkan kemungkaran. Walaupun kecil. Lihat sekarang kan LGBT, waduh, naudzubillah. Sudah 18 ribu. Ngeri kita itu. Laki sama laki. Hewan saja, kambing jantan sama kambing jantan tidak mau itu. Ini manusia, punya akal, diberikan Allah. Makanya hati-hati kita, waspada, cegah kemungkaran sesuai dengan jabatan dan kondisi kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin, wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Mendirikan salat, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat, mendirikan salat. Iqamah itu kalau tegak tuh, berdiri. Mendirikan itu artinya nilai-nilai salat terlaksana dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama agar menjadi hamba-hamba yang mukmin yang sejati dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.